丞相曹操亲率天子之兵平定荆楚、吴越。谢陛下。Halo Sobat MRCpedia, kita akan menyambung kembali review film Red Cliff 2 untuk part 2-nya, di mana pertempuran antara Zhuge Liang dan Shu masih berlanjut. Di tempat lain, Zhou Yu pun membuat sandiwara pada saat utusan Cao Cao, Jiangjin yang juga teman kecil Zhou Yu melobi untuk mengakhiri perang dengan penyerahan kekuasaan wilayah selatan. Zhou Yu membuat cerita yang menyudutkan Panglima Cai Mao dan Sang Yun, dua orang Panglima Selatan yang bekerja untuk Cao Cao. Akhirnya berita ini sampai pada Cao Cao, dan Cao Cao pun termakan strategi Zhou Yu. Ia kemudian memenggal kepala dua orang panglima yang mengerti peperangan di atas air tadi karena dianggap berkhianat. 我想曹操已经发疯了，2、3天之内定会造进。我看下一个倒霉的会是蒋干。 Zhou Yu dan Zhuge Liang berhasil memenangkan persiapan pertempuran. Mental pasukan Cao Cao melemah karena tidak ada panglima yang mengerti peperangan di atas air. Melihat kondisi ini, Cao Cao pun menjadi kalut. Ia memutuskan untuk melakukan serangan pada malam hari karena angin barat daya yang bertiup akan menguntungkan pasukannya. Ia berencana perang menggunakan api. Strategi ini dianggap akan menjatuhkan Red Cliff ke tangan Wei. Di tempat lain, Zhuge Liang dan Zhou Yu pun berpikir sama. Mereka akan berperang dengan api, namun angin barat daya akan menghancurkan pasukan sendiri. Tiba-tiba Zhuge Liang melihat awan yang bergerak aneh, dan ia berkata bahwa pada dini hari, angin akan berubah drastis. Angin timur akan bertiup dan menguntungkan pasukan Shu. Sayangnya mereka belum menemukan cara untuk menunda serangan Cao Cao hingga dini hari. 就是暖暖的东南风，而这阵风就会由东南往西北吹。如果曹操也知道风向会变，怎么办？唯一熟悉这里气候的蔡瑁已经被曹操杀了。就是孔明，你能推算出是哪一天吗？ Xiao Qiao yang mendengar pembicaraan ini segera berinisiatif untuk menemui Cao Cao untuk menunda serangan Cao Cao dengan lobbying yang akan dilakukannya. Ia pun pergi ke perkemahan Cao Cao sendiri. Di sana, Xiao Qiao mengajak Cao Cao berbicara sangat panjang. Ia memanfaatkan kelemahan Cao Cao yang memang sangat tertarik kepadanya. Cao Cao sendiri baru sadar jika dirinya dengan dimanfaatkan pada saat mengetahui kabar bahwa angin kini berbalik arah. Angin timur telah berhembus dan pasukan Wei diambang kehancuran. Pasukan Shu yang lebih mengenal alam berhasil memanfaatkan ini dengan baik. Sedangkan Liu Bei yang pergi dari perang kembali lagi setelah didesak oleh 3 jenderal kesatrianya. Zhou Yun dari Changshan yang pertama kali memutuskan untuk bergabung kembali dengan pasukan Zhou Yu, kemudian diikuti oleh Zhang Fei dan Guan Yu, dua jenderal yang namanya sangat termasyhur pada era The Three Kingdoms. Aliansi yang bersatu kembali telah memperkuat pasukan ini. Sedangkan pasukan Cao Cao yang tidak berhasil membaca alam kelimpungan. Kapal-kapal perangnya dibakar oleh pasukan aliansi dan mereka mengalami kekalahan total. Sun Quan, Zhou Yu, Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei, dan Zhou Yun berhasil mengepung perkemahan Cao Cao. Dalam kondisi terdesak dengan pasukan yang tidak ada lagi tersisa, Cao Cao pun menyerah.
Sun Quan yang memiliki wewenang penuh atas wilayah selatan menyuruh Cao Cao kembali dan meralat ucapannya di hadapan kaisar. Maka kemenangan pun menjadi milik Shu dan Wu. Setelah melihat film Radcliffe 2, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran penting di dalamnya, yaitu pertama, tentang penilaian. Perang adalah masalah negara yang paling penting. Jalan menuju kepada kelangsungan hidup atau kebinasaan, maka harus diselidiki dan direncanakan dengan matang. Seperti dalam film Radcliffe, di mana kedua belah pihak juga sebelum perang melakukan penilaian dan rencana terlebih dahulu. Kedua, melancarkan pertempuran. Sun Zi berkata, carilah kemenangan yang cepat, karena tidak ada yang diuntungkan dari perang yang berkepanjangan. Cao Cao juga mencari kemenangan yang cepat, karena dalam perang berlarut-larut hanya akan menguras sumber daya, bahan, dan moral pasukan. Sama seperti menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang juga. Jangan menunda-nunda dan berlarut-larut. Jika kita terus menunda-nunda, maka nanti kita akan dikejar masalah dan tanggung jawab. Ketiga, merencanakan serangan. Kebijakan militer terbaik adalah menyerang strategi dan berikutnya menyerang persekutuan, karena strategi merupakan hal yang paling penting. Dalam perang di Tebing Merah, pihak Liu Bei, Sun Quan pun menyerang strategi musuh. Karena mereka tahu strategi itu penting. Kita ibaratkan masalah sebagai perang dalam hidup kita. Kita harus selesaikan inti masalah itu terlebih dahulu, baru kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang lainnya. Keempat, posisi strategis. Orang yang ahli dalam pertempuran mengambil posisi yang tak dapat diserang dan tidak melewatkan kesempatan untuk menyerang. Seperti di dalam film, pihak Liu Bei dan Sun Quan membagi pasukan menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok menggunakan tameng untuk bertahan. Karena berada dalam tameng sehingga musuh sulit menyerang mereka. Mereka pun tidak melewatkan kesempatan untuk menyerang musuh. Dalam hidup, kita menghadapi perubahan yang tidak ada habisnya. Kita harus mempertahankan prinsip hidup kita. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi lebih baik. Kita juga harus pandai-pandai menempatkan diri dan melihat perubahan lingkungan. Dalam film, kita juga dapat melihat sebelum perang. Kedua belah pihak mempertimbangkan beberapa hal, misalnya makanan dan peralatan perang. Sama seperti hidup kita, untuk mencapai tujuan kita juga harus mempertimbangkan faktor di sekitar kita. Nah, itu tadi ulasan tentang film yang satu ini. Terlepas dari beberapa perbedaan kisah dan versi, film Radcliffe 2 merupakan film sejarah yang sangat luar biasa dan layak diacungi jempol. Jika ada masukan atau saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifnya juga ya sob. Salam hangat dari MRCpedia. Have fun day.